Jadi memang kenapa Perpu kita tahu kita ini kelihatannya normal, tetapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global. Sahabat Kompas.com, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lagi-lagi menuai sorotan. Bagaimana tidak, undang-undang tersebut sebenarnya telah ditetapkan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021. Kala itu, MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Bila proses perbaikan tak selesai dalam jangka waktu 2 tahun, MK bakal membatalkan undang-undang tersebut. Namun bukannya memperbaiki undang-undang, pemerintah justru menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Ada sejumlah alasan mengapa Perpu tersebut harus dikeluarkan. Di antaranya, karena ketidakpastian ekonomi global, kondisi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, perubahan iklim, hingga kebutuhan investasi. Jadi tahun depan investasi kita ditargetkan 1.200 triliun. Oleh karena itu, ini menjadi penting kepastian hukum untuk diadakan, sehingga tentunya dengan keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya Perpu baru ini, aturan tersebut otomatis akan mengisi kekosongan hukum seiring Undang-Undang Cipta Kerja yang ditetapkan inkonstitusional bersyarat. Lalu, apa saja isi Perpu yang baru diteken Jokowi itu? Sebenarnya, ada sejumlah hal yang diatur dalam Perpu. Mulai dari upah minimum karyawan, jam kerja, hingga soal pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kita mulai dari upah minimum terlebih dahulu. Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum kini bisa diubah dalam keadaan tertentu. Di sisi lain, pasal baru soal perubahan formula ini tak tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dianggap inkonstitusional bersyarat. Selanjutnya soal jam kerja. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menetapkan jam kerja pegawai yakni berkisar 7 hingga 8 jam per hari. Kemudian, untuk waktu liburnya, pekerja bisa mendapatkan libur paling sedikit sehari dalam sepekan. Kemudian soal pembayaran upah. Dalam pasal 88 ayat 6, disebutkan bahwa pengusaha yang sengaja terlambat membayarkan upah dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja. Aturan selanjutnya yakni soal PHK. Menurut Perpu Cipta Kerja, pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap karyawan dalam 10 jenis kondisi yang diatur dalam pasal 153 ayat 1. Seperti contohnya ibu hamil, anggota serikat, dalam kondisi sakit dengan keterangan dokter selama kurang dari setahun, hingga karyawan yang tengah menikah. Selain sejumlah aturan yang disebutkan tadi, ternyata ada beberapa hal yang belum diatur dalam Perpu Cipta Kerja. Salah satunya perihal cuti dan waktu istirahat setiap pekerja atau buruh. Dalam pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan, cuti panjang atau sekurang-kurangnya 2 bulan bisa dilakukan pada tahun ke-7 dan ke-8 bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama. Namun, pada pasal 79 Perpu Cipta Kerja, tidak terlihat adanya aturan mengenai istirahat atau cuti panjang. Dalam pasal itu,
Hanya tertulis bahwa ketentuan istirahat panjang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dengan sederet aturan tersebut, Perpu Cipta Kerja tak pelak menuai kritik, terutama dari kalangan buruh. Buruh menilai isi Perpu Cipta Kerja masih sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional oleh MK. Menurut Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, ada sejumlah poin Perpu Ciptaker yang ditentang kelompok buruh. Seperti soal upah minimum, outsourcing atau alih daya, pesangon, pembatasan perjanjian kerja waktu tertentu, ketentuan PHK hingga cuti. Bukan hanya buruh, pengamat juga mendesak DPR untuk tidak menyetujui penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022. Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta Citra Referendum menilai, Perpu ini menandakan betapa buruknya praktik legislasi di Indonesia. Oleh karena itu, mereka meminta Presiden dan DPR untuk mengembalikan semua proses pembentukan Perpu sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Itu dia ulasan terkait isi Perpu Cipta Kerja yang menuai kritik seperti halnya Undang-Undang Cipta Kerja. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com, jernih melihat dunia.